Shalom, selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Pagi ini kembali kami diundang oleh Tuhan untuk bersaat teduh bersama-sama. Kembali kami datang, kami mau duduk diam di bawah kaki salibnya. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, agar kami dapat belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu di sepanjang bulan Oktober yang telah berlalu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang, meninggikan nama-Mu, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati kami melalui para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi ini. Tuhan, urapi sahabat-sahabat kami yang akan menjadi perpanjang lidah-Mu. Tuhan, lingkupi kami semua dengan sayap-Mu, dan naungi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tutup bungkus ruangan dan segala peralatan yang akan kami pakai dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, ini kami, anak-anak kesayangan-Mu, yang telah datang di hadapan-Mu. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Kita mau mengucap syukur, memuji Allah kita yang hidup, bahwa di pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bangun dan memulai hari kita. Mari teman-teman, kita pergunakan pagi ini untuk memuji dan menyembah Allah kita. Mari kita nyanyikan bersama, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Bapak, kami semua yang hadir di sini pada pagi hari ini, kami percaya dan yakin, walaupun mungkin pada saat ini kondisi hidup kami masih ada dalam pergumulan dan percobaan, Bapak, kami ingin letakkan semua masalah dan beban hidup kami di bawah kaki-Mu yang kudus, Bapak. Tuntun kami, setiap pribadi yang hadir di sini, yang walau masih jatuh bangun, membangun hidup rohani kami. Kami tidak mau menyerah. Kami ingin tetap berjalan bersama-Mu, Bapak. Lihat pribadi kami. Engkau yang maha tahu setiap daripada kami, Bapak. Yang sungguh ingin mencari hadirat-Mu. Yang tidak mau meninggalkan Engkau ya Bapak. Oleh sebab itu kami mohon. Jangan sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Peganglah tangan kami, Bapak. Lingkupilah kami, supaya kami mampu hidup benar menurut-Mu. Mari saudara-saudara terkasih, kita nyanyikan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya,
nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, Nasir bentengku, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapi anak-Mu, Feni. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu.
agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita mau membacakan renungan dari pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 7b sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 13. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kini kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Di perikop ini, Rasul Paulus menceritakan bagaimana pelayanannya terhadap jemaat di Tesalonika dengan kasih sayang yang besar, tulus, segenap hati, segenap tenaga dan pikiran dalam memberitakan Injil Allah. Dalam pelayanannya pun, dia bekerja keras supaya tidak menjadi beban dalam memberitakan Injil Allah. Rasul Paulus juga mengungkapkan rasa syukurnya ketika umat yang dilayaninya menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi benar-benar mempunyai kuasa dan bekerja bagi mereka yang percaya. Semua yang dilakukan semata-mata hanya untuk menyukakan, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Adapun hasil permenungan saya lewat perikop ini, buah manis dari pelayanan terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti anak, suami atau istri, orang tua, saudara, teman-teman, atau orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita doakan, adalah ketika kita mengenalkan firman kepada mereka, kemudian mereka menerima dan percaya bahwa firman itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang benar-benar mempunyai kuasa dan bekerja bagi mereka yang percaya. Firman itu benar-benar mengubah pola pikir mereka dan menuntun mereka kepada pertobatan sejati. Untuk mendapatkan buah manis, maka kita harus mau bayar harga terhadap setiap prosesnya. Kita mau belajar melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, sama seperti Rasul Paulus dalam melayani umatnya di Tesalonika. Yang pertama,
sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Dalam mengasuh dan merawat anaknya, seorang ibu akan selalu mengerahkan dengan segenap hati, pikiran, dan tenaganya untuk mengusahakan dan memastikan anaknya bisa tumbuh dengan baik, sehat, dan dapat bertahan hidup dan bahagia di dunia ini. Seorang ibu akan memberikan makan makanan yang sehat, bergizi, dan vitamin yang diperlukan untuk daya tahan tubuh anaknya. Seorang ibu akan memikirkan bagaimana caranya supaya anak itu bisa tumbuh dengan iman yang kokoh, dengan cara mewariskan iman, dengan cara mengajak anak untuk rajin beribadah, membaca firman, mengikuti kegiatan kerohanian lainnya. Seorang ibu akan mengusahakan mencari sekolah yang terbaik untuk bekal pendidikan anak-anaknya. Seorang ibu yang baik akan setia mendampingi anaknya untuk menuntunnya ketika anaknya berbuat kesalahan. Seorang ibu yang baik akan menjagai dan mengobati anaknya hingga anaknya itu sembuh. Demikian juga ketika kita mau melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau mendoakan dan mengenalkan firman kepada mereka. Bagaimana caranya ketika kita harus melayani orang-orang yang tidak kita kenal? Doakanlah mereka. Ketika kita mendoakan mereka, dengan terus mendoakan mereka, Tuhan akan memberikan ikatan kepada kita. Ikatan yang kuat, sehingga kita bisa mengenal dombanya. Kita mau memohon bimbingannya, memohon tuntunannya, maka Dia sendiri yang akan menuntun kita, membekali kita bagaimana cara kita menangani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita mengenalkan firman kepadanya, artinya kita memberikan nutrisi kepada mereka. Kita mempersenjatai mereka supaya mereka bisa bertahan dalam menghadapi segala pergumulan maupun cobaan yang Tuhan izinkan untuk mereka lalui. Dan kita bisa menguatkan mereka bahwa segala pergumulan yang Tuhan izinkan bukanlah untuk menghancurkannya, melainkan supaya mereka bisa berdiri kokoh, supaya mereka menjadi kuat. Datangilah mereka bukan dengan penghakiman. Terimalah mereka dengan penuh kehangatan. Semuanya itu kita lakukan atas dasar kasih. Semua itu kita lakukan bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi semuanya itu kita lakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan hatinya. Yang kedua adalah membagi hidup kita. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembiranya, maka kita harus berani menjadi saksi kasih-Nya. Memberi hati dan waktu kita untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kita mau menyediakan waktu untuk mendoakan mereka, berbagi ayat untuk menguatkan, mendengarkan sharing mereka. Dan yang terutama adalah memberikan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan.
Kadang Tuhan mempertemukan jiwa-jiwa kepada kita. Ketika Tuhan mempertemukan jiwa-jiwa kepada kita, biasanya Tuhan mengirimkan seorang yang pergumulannya sama dengan kita. Disitulah kita akan berbagi pengalaman, berbagi iman. Bagaimana Tuhan menguatkan hingga kita bisa sampai saat ini pelayan-pelayannya bisa berdiri dengan teguh. Kadang mereka bertanya, apakah pelayan-pelayan seperti kita, pelayan-pelayan KPH tidak mempunyai cobaan, tidak mempunyai pergumulan? Dan ketika kita mau men-sharingkan pengalaman kita, mereka mempunyai pengharapan bahwa ketika di dalam Tuhan, kita masih bisa melayani, kita masih bisa berdoa, kita tidak terpuruk dengan duduk di pojokan, takut keluar kamar. Tetapi kita mau melangkah maju, melayaninya, fokus hanya untuk melayaninya. Karena ketika kita mau melayaninya, pada saat itu juga Tuhan perlahan demi perlahan menyembuhkan luka hati kita. Dan lewat pengalaman itulah nama Tuhan kita dipermuliakan. Yang ketiga, bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban. Selama kita melayani, bentengilah kita dengan 5 senjata, supaya kita terus bisa merasakan bimbingannya, dimampukan terus untuk menjadi alatnya, menjadi pelaku firman-Nya, bukan menjadi batu sandungan. Seperti di Matius bab 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Yang keempat, tidak menjadi batu sandungan. Hendaklah hidup kita jangan menjadi beban, menyusahkan, merugikan orang lain. Hendaklah hidup kita membawa berkat atau kebaikan bagi orang lain. Seperti Kristus, yang kehadirannya senantiasa membawa damai sejahtera dan sukacita. Hendaknya kita, sebagai muridnya pun, sama seperti dia. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Teman-teman, ketika kita di sini terpanggil untuk menjadi alat-alatnya, marilah kita melayaninya. Hanya ada satu semangat untuk melayaninya, yaitu untuk menyenangkan hatinya yang menguji hati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri saat teduh kita ini dengan doa penutup. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu selalu mengalir kepada setiap kami. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesatuan hati kami, atas kebersamaan kami, atas sukacita kami yang kami rasakan di dalam saat teduh di pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu
yang dibawakan oleh anak-Mu Feng yang Engkau berkati. Semoga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami pahami dan kami laksanakan dalam keseharian kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dan kami layani. Bapa, berkatilah juga kami semua yang hadir saat ini, terkhusus Bapak Paulus dan Bu Pila, yang selalu setia melayani-Mu tanpa pamrih dalam situasi apapun juga. Kami mohon juga untuk kami semua, urapilah Roh Kudus-Mu agar selalu hadir di dalam kami, agar kami tetap sehat, kuat, dan semangat, sehingga kami tetap mampu untuk dekat dengan-Mu, untuk setia kepadamu. Inilah doa sederhana yang dapat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita satukan hati kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Selamat pagi. Terima Selamat hari kasih. Minggu. Terima kasih pelayanannya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat hari Hari Minggu, apakah ada yang mau sharing hari ini? Kebaikan